Player 20. Perkenalkan, nama saya Pedro Sumangsong dengan NIM 12S24011. Perkenalkan, nama saya Grisola Tabita Natania Utahayan dengan NIM 12S24026. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait tugas yang telah kami selesaikan, yakni tugas pertama adalah pemrograman prosedural T01. Pertama-tama kami akan menjelaskannya. Pertama-tama kami akan membaca soalnya terlebih dahulu. Di sini saya akan bacakan soalnya, yaitu T01 Data Type and Variable. Di sini terdapat 3 tugas yang berbeda, di mana tugas 1 mengembangkan sebuah program yang akan membaca 5 buah baris masukan dengan spesifikasi. Baris pertama nilai numerik antara 0 sampai 200, baris kedua karakter ASCII, baris ketiga nilai yang akan dimaknai sebagai boolean, baris keempat adalah sebuah nilai numerik non negatif, baris kelima sebuah fraction point dengan 2 angka presisi. Dan di sini berikan input yaitu base 200, C, min 15, 41414, 14,12345, dan 13. Selanjutnya, setelah kelima baris selesai dibaca, program akan memberi keluaran dengan tampilan output base 200, C, min 15, 41414, 14,12. Kemudian di tugas kedua ini kita disuruh untuk mengembangkan sebuah program yang akan menerima 5 baris masukan masing-masing sebuah bilangan floating point. Dan contohnya diberikan di sini 16,12, 29,331, min 1, min 6,6789, dan 0,0. Selanjutnya, program tersebut akan menampilkan sebaris keluaran yang merupakan jumlah dari kelima nilai yang diberikan. Kemudian sebaris keluaran yang merupakan nilai rata-rata dari kelima nilai yang diberikan. Di sini diberikan input 37,772 dan 7,554 output. Kemudian pada tugas ketiga ini kita disuruh untuk mengembangkan sebuah program yang akan menerima 3 buah bilangan positif X, Y, Z. Di sini diberikan input 3, 4, 11 dan akan melakukan operasi left shift terhadap X sebanyak Y, simpan hasil operasi, kemudian operasikan kembali hasil operasi dengan equality operation terhadap Z. Di sini diberikan outputnya itu 48 dan 0. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terkait tugas yang pertama dulu, yang di T01 dan T01. Nah, di dalam permasalahan yang diberikan pada tugas yang pertama, yakni kita akan mengembangkan sebuah program yang akan membacakan 5 buah baris dengan masukan spesifikasi. Yang pertama itu baris pertama adalah nilai numerik antara 0 hingga 200. Lalu baris kedua karakter ASCII. Baris ketiga adalah sebuah nilai yang dimaknai dengan boolean. Baris keempat dengan nilai numerik negatif. Dan juga yang kelima, baris kelima adalah fraction point. Nah, di sini seperti biasa kita membuat prosesornya dulu, yakni hashtag include studio.h sebagai headernya, lalu integer main, integer number pertama, yang dimana integer number pertama ini kita pertama-tama deklarasikan dulu. Ada number integer pertama, char untuk karakter 1 atau yang tadi disuruh karakternya ASCII, lalu ada integer boolean ini untuk boolean, lalu ada unsigned integer ini itu untuk bilangan non negatif dengan variabel number kedua, lalu yang terakhir ada float yakni floating point dengan variabel desimal 1. Nah, sesuai yang dimintakan tadi, bahwa kita harus mengembangkan ini semua berdasarkan input yang diberikan oleh usernya. Nah, sesuai dengan yang dideklarasikan tadi pertama, Pak, maka kita pertama-tama akan melakukan input yakni pada number pertama, yakni dari 0 hingga 200. Maka di sini terdapat scanf yang dimana menggunakan tipe data integer sehingga kita menggunakan %d untuk variabel number pertama. Lalu terdapat getchar ini akan saya jelaskan ketika nanti saya akan menerangkan codingannya. Lalu ada scanf untuk %c yakni karakter ASCII. Lalu yang ketiga ada scanf %d untuk nilai boolean. Keempat scanf %u untuk variabel nomor 2 yakni
unsigned integer. Lalu ada scanf, persen %f untuk variabel desimal atau floating point. Nah, untuk output yang diberikan, kita menggunakan printf sesuai dengan apa yang telah kita inputkan pada awalnya. Urutannya juga bakal sama. Nah, yang berbeda itu hanya di terakhir, yakni ada persen titik 2f, yang dimana artinya itu 2 di belakang koma angka yang diambilnya. Nah, sekarang kita akan mencobanya bagaimana cara nge-run code ini. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba input sesuai dengan yang di readme-nya. Yang pertama, kita akan menginput bilangan integernya, yakni 200. Yakni 200. Lalu untuk karakter ASCII C, lalu min 15 untuk booleannya, dan ini value unsigned integernya 41,414. Lalu untuk floating point-nya 14,12345. Nah, output yang diberikan sesuai dengan output yang telah kami dapatkan sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, untuk getchar ini berguna agar kita dapat menghapuskan new line-nya. Ketika getchar ini tidak ada, maka nanti ketika kita nge-input sampai di string di karakter ASCII ini, dia akan outputnya tidak sesuai, bakal muncul seperti langsung 0000. Kita nggak bisa menginput scanf berikutnya. Lalu untuk tugas yang kedua akan dijelaskan oleh peer saya, ini Pedro. Pada tugas kedua ini kita disuruh untuk mengembangkan sebuah program yang akan menerima 5 baris masukan masing-masing bilangan floating point. Di sini kita masukkan headernya yaitu crash include stdio.h, dimana di sini kita masukkan integer main-nya, kemudian masukkan float f1, f2, f3, f4, f5, kemudian membuat totalnya dan rata-ratanya. Dan di sini kita membuat scanf dengan persen f, f1, f2, f3, f4, f5. Dan di sini kita akan membuat rumusnya yaitu total sama dengan f1 tambah f2 tambah f3 tambah f4 tambah f5. Dan rata-rata itu sama dengan total dibagi 5. Kemudian kami di sini membuat printf persen 3f slash n dengan total, dan printf persen 3f dengan rata, dan membuat return 0. Di sini kami akan mencoba merangkan tugas kedua ini. Di sini saya akan memasukkan input yang diminta. Jadi terdapat 16,12, kemudian 29,3311, kemudian minus 1,
kemudian min 6,6789. Dan kemudian yang terakhir yaitu 0,0. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa output sudah sesuai dengan yang diminta. Jadi di sini T02 sudah berhasil. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tugas yang ketiga. Nah, dalam tugas ketiga ini disuruh bahwa kita mengembangkan sebuah program yang akan menerima 3 bilangan positif, yakni dengan variabel X, Y, dan Z, yang dimana intinya 3, 4, dan 11. Nah, untuk untuk tugas 01 nomor 3 ini, kami menggunakan variabel yang tidak sesuai, yakni kami menggunakan variabel G, P, dan A. Akan tetapi, ketika kita menggantinya dengan variabel lain, itu akan tetap sama outputnya, Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait code-nya. Nah, seperti biasa terdapat header dan processor yakni hashtag include stadia.h. Lalu kita mendeklarasikan variabel-variabel yang diminta, kan ada tiga variabel yakni x, y, z. Di sini kita unsigned integer karena di sini diminta bahwa 3 bilangan positif, maka kita menggunakan unsigned integer. Lalu GPA untuk variabelnya dan shift result ini untuk hasil dari shiftnya, karena di sini kita diminta menggunakan operasi left shift terhadap X sebanyak Y. Lalu kita mendeklarasikan result, yakni hasil dari operasi shift result terhadap 3 variabel tersebut. Nah, pertama-tama kita nge-input dengan menggunakan scanf, yakni %u, terdapat 3%u karena terdapat 3 deklarasi unsigned integer. Lalu di sini kita menuliskan variabelnya yakni G, dan P, dan A. Nah, untuk operasi shift result itu, Pak, rumusnya operasi itu seperti variabel pertama lebih kecil daripada variabel kedua. Dan untuk hasilnya itu yakni result, shift result jika sama dengan A. Lalu kita tampilkan hasilnya itu, yang pertama itu adalah shift resultnya itu, Pak, hasil dari shiftnya yakni %u. Lalu new line atau space selanjutnya itu kita menampilkan hasil dari resultnya. Nah, sekarang kita akan mencoba nge-run code-nya. Oke. Dengan inputan Nah, pertama kita input angka 3, lalu kita input angka 4, lalu kita input angka 11. Nah, Pak, untuk hasil outputnya sesuai dengan apa yang diminta pada persoalan. Sekarang kami akan menjelaskan serta klarifikasi terkait apa yang telah kami kumpulkan di GitHub ini, Pak. Yang tadi. Nah, sebelumnya, Pak, pada GitHub ini kami terdapat kekeliruan dalam mengirim tugas, yang dimana seharusnya saya mengirimkan code yang ini, code percobaan yang telah benar. Akan tetapi beliau mengirim code yang salah percobaan awal kami. Nah, lalu kami mencoba commit ulang, Pak, setelah kelas terakhir, yakni di sekitaran jam 5 kami mencoba commit ulang dan mengubah filenya. Akan tetapi kami mencoba auto grading manual dan hasilnya belum maksimal, yakni 2/6. Walaupun output yang diminta sesuai telah kami berikan, Pak. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan. Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang.